أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini, majelis yang selama ini kita menuntut ilmu di dalamnya. Kita menuntut ilmu tentang ilmu-ilmu syar'i, yang mana ini sebagai wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kurang lebih berapa hari lagi? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 5 hari lagi. 5 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan seperti biasanya, insya Allah sudah banyak sekali kajian-kajian tentang fikih-fikih Ramadan. Tapi tidak ada salahnya kita kembali mengingat-ingat bagaimana mulianya bulan ini, betapa istimewanya bulan ini, yang mana saking istimewanya bulan Ramadan ini sehingga para salaf, para ulama-ulama terdahulu itu bahkan mereka setelah melalui bulan Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan agar amalan selama di bulan Ramadan itu diterima. Kemudian setelah itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena apa? Keutamaan bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Dan kita sering diingatkan masalah ini. Karena yaitu tadi, manusia itu tempatnya lupa, sering lali. Jangankan kok yang setahun sekali, amalan yang sehari 5 kali saja itu bahkan Allah perintahkan untuk dipanggil setiap kali masuk waktunya. Karena sok lali gitu. Kita yakin sholat 5 waktu itu seandainya tidak muadzin gak adzan, itu ya kita tahu bahwasanya ini waktunya sholat subuh, ini waktunya sholat duhur, ini waktunya sholat asar. Tapi Allah merintahkan untuk memanggil para kaum muslimin untuk datang ke masjid. Kenapa? Sok lali. Mbuh lali, mbuh ngelali gitu. Wong dipanggil aja nggak datang, apalagi nggak dipanggil. Ini amalan yang sehari 5 kali. Apa meneh setahun pisan. Sebulan setahun sekali kemuliaan bulan Ramadan. Kalau kita tidak diingatkan tentang bagaimana bulan Ramadan ini, maka kita akan lupa. Bahkan banyak dari kita yang nggak ngerti, lupa bagaimana mulianya bulan Ramadan ini. Ini jangan sampai kita seperti ini. Sehingga kita betul-betul ketika menghadapi bulan Ramadan itu dengan kegembiraan yang luar biasa, bahwasanya kita akan memasuki bulan yang penuh berkah. Makanya tema kita hari ini yaitu 7 mutiara hikmah di bulan penuh berkah. Ini karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Akan datang pada kalian bulan Ramadan yang mana bulan itu bulan penuh berkah. Ya. Kalau hati kita gak disetting bahwasanya bulan ini bulan yang mulia, bulan ini yang banyak sekali fadilahnya, kita akan memasuki bulan Ramadan itu seperti halnya biasa-biasa aja. Alah, ya gur nambahi poso tok. Aktivitas rutin biasanya. Orang mangan orang ngombe ngono tok. Tapi kalau kita hati kita itu sudah disetting
bahwasanya ini adalah bulan yang betul-betul mulia, setiap detik yang berlalu di bulan ini bernilai pahala yang sangat besar, kita akan mempersiapkan diri kita dan menyambut bulan ini dengan kegembiraan. Marhaban ya Ramadan, ini sebuah ungkapan kegembiraan bahwasanya ini adalah bulan, kita memasuki bulan yang mulia. Ini yang kita harapkan, bahwasanya kita akan memasuki sebuah bulan yang mana bulan ini bulan yang sangat mulia, yang sangat sayang sekali untuk kita lewatkan. Jangan sampai waktu berlalu di bulan Ramadan berlalu begitu saja tanpa faedah-faedah yang kita dapatkan. Di sini kita menukil atau membacakan satu ayat dan juga satu hadis, yang mana dari satu ayat dan juga satu hadis ini bisa kita ambil 7 hikmah di dalamnya. Ini termasuk salah satu metode agar kita mudah belajar. Bahwasanya dalam satu ayat itu bisa diambil beberapa faedah. Yang pertama, kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183. Wa qala Allahu ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan khusus, panggilan bisa dikatakan apa ya? Surat cinta dari langit. Allah memanggil hamba-hambanya yang dicintai. Kalau kita merasa kita sebagai orang iman, dengan panggilan ini kita akan pasang telinga, pasang hati, apa yang akan dikatakan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah setelah panggilan itu. Ini sikap yang benar ketika kita membaca panggilan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan, bukan panggilan biasa. Kalau kita mungkin gitu, dipanggil orang yang penting di sebuah wilayah aja, kita pasti akan merasa bangga, gitu loh betul. Kita hidup di Karanganyar, aku diceluk Pak Bupati, diceluk Pak Bupati, misalnya, ya, yugur diceluk tok, itu rasanya kita akan mempunyai perasaan khusus. Belum lagi kalau Pak Gubernur misalnya, Pak Presiden, ini yang memanggil ada Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang mengatur seluruh alam, menciptakan kita semua dan mengatur segalanya. Allah memanggil kita dengan panggilan khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan panggilan Allah ini bukan panggilan basa-basi. Bukan seperti kita kalau ketemu teman-teman, De, Pak De, Om, monggo De. Enggak seperti itu, bukan panggilan seperti ini. Ketika Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, berarti panggilan khusus kepada orang-orang yang Allah cintai. Karena Allah mencintai orang-orang yang beriman. Nah, ketika kita dipanggil dengan panggilan ini, kita harus betul-betul pasang telinga, pasang hati. Apa yang Allah perintahkan setelah itu. Dan panggilan Allah ini yaitu bukti perhatiannya Allah kepada hamba-hambanya, yaitu dengan memberikan bimbingan kebaikan. Jadi Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran itu ada 89 kali. Di situ setiap dalam 89 kali itu pasti ada bimbingan kebaikan dari Allah. Allah menghendaki kita kebaikan dunia dan akhirat. Coba misalnya kalau kita sayang kepada orang terdekat kita, nak sini nak duduk, tak kasih tahu. Berarti kan dia seorang ayah atau abi mau ngomong gini, berarti dia memberikan bimbingan kebaikan kepada orang yang dia sayangi. Allah juga seperti itu. Karena Allah sayang kepada orang iman, Allah memberikan bimbingan kepada orang yang dicintainya dengan yang mana bimbingan ini untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Sehingga kalau kita betul-betul menjalankan perintahnya Allah, pasti akan kita menjadi orang yang beruntung. Ya, ini bukti cinta Allah kepada para hamba-hambanya. Ini jangan kita abaikan. Makanya setiap kali kita baca, usahakan ngerti maknanya. Sehingga ketika kita melewati ya ayyuhalladzina amanu, apa perintah Allah setelah itu kita berusaha jalankan. Karena ini Allah memanggil kita dengan panggilan khusus. Kutiba alaikum, perintahnya Allah, dan kutiba alaikumus syiyam, Allah memerintahkan kepada kalian untuk
berpuasa. Berarti di dalam ini Allah ingin kebaikan kepada kita dengan memberikan kita kewajiban berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa bagi orang-orang sebelum kalian. Ini yang harus kita tahu, bahwasanya kewajiban puasa yang kita lalui saat ini sebenarnya tidak langsung seperti halnya yang kita ketahui saat ini, tapi melalui tiga marhalah, tiga tahapan. Tahapan yang pertama dulu, sebelum Allah wajibkan puasa ini, kaum muslimin hanya diwajibkan puasa itu 1 hari tok, yaitu bulan Asyura. Kewajiban pertama kaum muslimin untuk berpuasa itu tanggal 10 Muharram, yaitu puasa Asyura. Yang mana ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan situ Nabi menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Syura, 10 Muharram. Nabi nanya, kalian tuh sedang puasa apa tuh? Sedang puasa apa kalian? Oh, kami puasa Asyura, yang mana pada hari itu fa'anjahullahu Musa wa aghraqa fir'auna wa junuduhu fasamahu Musa syukron. Jadi dulu ketika Nabi Musa dijajah oleh pendudukan Fir'aun, kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa dari cengkeraman penjajahan Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Sehingga sebagai wujud syukurnya Nabi Musa, yaitu Nabi Musa berpuasa di hari itu. Jadi ini termasuk contoh memperingati kemerdekaan sing bener. Jadi kalau kita pengen contoh bagaimana cara memperingati kemerdekaan yang benar, contohlah Nabi Musa ini, yaitu dengan ketakwaan. Ketika Allah membebaskan Musa, Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukurnya. Nah kalau sekarang ini tanggal 17 Agustus itu malah dangdut koplo sampai sewengi utuh, kira-kira itu bentuk memperingati kemerdekaan sih bener apa orang kayak gitu. Kalau kita namanya wujud syukur itu ya kayak itu, dengan melakukan ketaatan kita semakin syukur kepada Allah. Ini jadi kewajiban pertama kaum muslimin, yaitu puasa Asyura. Saat itu puasa Ramadan belum diwajibkan. Kemudian turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian diwajibkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan pun awalnya itu masih ada khiyar, ada pilihan. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun tu'amu miskin. Faman tatawwa khairan faman tatawwa fa huwa khairul lakum. Jadi puasa awalnya ketika diwajibkan puasa itu ada pilihannya. Yang mau puasa silahkan, yang kuat. Yang enggak mau puasa bayar fidyah. Itu awalnya, awal-awal Ramadan dulu. Baru setelah itu diwajibkan. Ini tahapan yang kedua. Baru tahapan yang ketiga itu betul-betul kewajibannya itu dengan kewajiban yang sungguh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa menjumpai bulan Ramadan, maka berpuasalah kalian. Baru setelah itu kewajiban puasa seperti saat ini. Itu pun waktunya nggak seperti sekarang. Dulu ketika zamannya sahabat, pertama kali puasa itu waktu berbuka itu cuman setelah masuk maghrib sampai isya atau sampai dia tidur. Kira-kira mau wajiban saat ini kalau ngono kuat enggak gitu. Jadi waktu berbuka itu sangat singkat sekali, antara maghrib sampai isya. Isyanya entah jam 8, entah jam 9, pokoknya sampai dia tidur. Setelah bangun tidur udah nggak boleh makan lagi sampai maghrib berikutnya. Awalnya. Ternyata hal itu juga membuat berat para sahabat. Sehingga ada sebuah kasus, yaitu sahabat yang bernama Qais bin Sirmah. Beliau seharian bekerja. Sahabat waktu itu masih miskin ya. Sahabat itu masih miskin, sehingga istri di rumah itu nggak bisa nyiapin makanan kalau memang nggak ada uang untuk belanja makan, nggak bisa. Nah, Qais bin Sirmah ini ketika pulang sama istrinya, hal indakum to'am,
Ada makanan buat takjil nggak? Ada buat buka nggak? Ada nggak? Wah, nggak ada. Ya wis. Akhirnya istrinya, saya tak cari makanan dulu. Dengan tunggu sebentar. Nah, kan kewajibannya bolehnya buka itu antara maghrib sampai isya atau sampai dia tidur. Qais bin Sirmah ini karena seharian ini bekerja keras, akhirnya fagola bahu ainau. Jadi ngantuknya itu mengalahkan dia, saking capeknya sehingga terkalahkan oleh kantuk sehingga dia tertidur. Sehingga setelah dia tidur, bangun tidur udah nggak bisa makan lagi sampai maghrib berikutnya, hari berikutnya. Nah, dia hari esoknya itu dia bekerja lagi, ternyata nggak kuat sampai dia pingsan. Baru setelah itu kasus ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, ini ada kasus begini. Akhirnya Allah menurunkan ayat berikutnya, yaitu wahilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasun. Terus lanjutannya waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian sampai fajar. Jadilah yang seperti sekarang ini. Jadi makan minum mulai maghrib sampai fajar itu adalah tahapan yang ketiga. Jadi alhamdulillah kita berterima kasih kepada sahabat Qais bin Sirmah yang pingsan waktu itu. Karena sebab beliau kita mendapatkan keringanan sampai hari ini. Nah, ini Allah wajibkan berpuasa ini adalah bimbingan kepada kita kebaikan. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini juga bahwasanya puasa ini kebiasaan para nabi dan juga para orang-orang soleh sebelum kita. Jadi syariat sebelum Nabi Muhammad itu juga ada kewajiban puasa. Mulai nabi-nabi terdahulu ada kewajiban puasa. Tapi kewajibannya bagaimana, syariatnya bagaimana, pasti beda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi ini menunjukkan bahwasanya puasa ini juga kebiasaan para nabi dan juga para orang soleh. Nah, kita kalau mau meniru, memberi contoh, mencontoh ya kita mencontoh orang-orang soleh. Sehingga bentuk bagaimana Allah memberikan kewajiban kepada orang-orang terdahulu. Kemudian juga faedah berikutnya, dengan Allah memberikan berita seperti itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, berarti ini menunjukkan bahwasanya kalau kita berpuasa itu bareng-bareng, namanya kutiba alaikum, kalian diwajibkan berpuasa. Ini yang diwajibkan siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu banyak sekali. Sehingga ketika bulan puasa, itu semuanya mengerjakan kewajiban puasa. Sehingga ketika kita mengerjakan sesuatu yang berat dan itu dikerjakan bareng-bareng, ringan apa betul? Pasti ringan. Kita menjalankan bulan Ramadan itu Allah mengkondisikan kondisi yang paling enak kita untuk puasa. Pintu-pintu langit dibuka sehingga doa banyak terkabulkan. Pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya, banyak sekali jalan menuju surga. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan, gembong-gembongnya setan dibelenggu sehingga yang bodoh garek kerucuk-kerucuk garek anak buah kerucuk-kerucuknya itu dikondisikan seperti itu. Kemudian ada panggilan dari langit yang itu bisa didengar oleh hati kita, setiap sanubari yang itu bisa mendengarkan. Wa ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, semangatlah. Wahai orang-orang yang mencari kejelekan, berhentilah. Itu ada panggilan seperti itu setiap hari. Sehingga di bulan Ramadan ini kita menjalankan ibadah itu sangat enak sekali, koncone akeh. Sampai kita lalai dari hal ini kebangetan. Karena itu tadi kita diwajibkan semuanya bareng-bareng, seluruh kaum muslimin sak dunia itu melakukan puasa. Nek sampai keliwatan kebiangatan. Karena koncone akeh, Allah mengkondisikan kondisi khusus untuk memudahkan kita menjalankan ketaatan dan membuat kita mengerjakan kemaksiatan itu merasa agak susah. Karena itu tadi gembong-gembongnya setan dibelenggu. Sehingga kalau
orang yang bisa tergoda kemaksiatan di bulan Ramadan itu berarti dia imannya lemah. Karena itu tadi, wong digodhog krocok-krocoke kegodho apa meneh gembong-gembonge. Itu. Berarti Allah mengkondisikan sebuah kondisi khusus agar kita mudah menjalankan ketaatan. Sehingga di bulan itu, Masya Allah, kalau kita menjalankan ibadah rame-rame bareng-bareng itu rasanya enak. Kita bandingkan sama-sama puasanya. Dan bisa dikatakan puasa Syawal itu kan termasuk puasa yang sunnah muakkadah. Man shoma Ramadan tsumma adau sittan min Syawal faqad namu shoma dahr. Barang siapa dia berpuasa Ramadan sebulan penuh kemudian mengikutkan 6 hari dia berpuasa di bulan Syawal seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Itu fadilahnya luar biasa. Tapi kita mengerjakan puasa Syawal dibandingkan dengan bulan Ramadan penagi. Ramadan Syawal itu Masya Allah godaannya luar biasa. Apalagi kalau cedak-cedak bodoh koyone wakot. Karena puasanya orang bareng-bareng itu tadi. Kalau kita puasa bareng-bareng kita dibebankan dengan kewajiban dilakukan oleh banyak orang, itu lebih mudah kita kerjakan dibandingkan kita mengerjakan puasa sendiri. Biasanya kan awal-awal Ramadan itu warung-warung atengan tutup kabeh. Wes mulai seminggu ya tutup, ya buka tapi enak sitire. Enak sikil-sikil. Tapi intinya bahwasanya menjalankan puasa Allah mengkondisikan kondisi khusus di bulan Ramadan agar kita mudah menjalankan ketaatan. Nah, di antara semua hal ini faedah yang paling utama yaitu la'allakum tattaqun. Faedah puasa yang paling besar faedah puasa yang paling besar adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa yaitu orang itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi sebulan penuh dengan adanya kita berpuasa ini, jiwa ini dididik menjadi orang yang bertakwa. Ini tujuan utama kita berpuasa. Makanya jangan sampai tujuan utama ini lalai dari kita. Jangan sampai kita lewatkan berbulan puasa ini dengan biasa-biasa sehingga sama sekali setelah berlalu bulan Ramadan tidak bertambah ketakwaannya. Ini rugi. Berarti tujuan utama puasa ini nggak tercapai. Orang sebulan penuh berpuasa, jangankan dia disuruh untuk menjauhi hal-hal yang haram, dia diperintahkan oleh Allah menjauhi hal-hal yang halal. Itu dia bisa makan, minum, menjima istrinya di malam hari bulan Ramadan. Ini kan sesuatu yang halal sebenarnya. Tapi ketika Allah perintahkan sebagai bentuk ketakwaan kita, kita mampu. Jangan sampai ketika sudah berlalu bulan Ramadan kita malah sama sekali tidak bertambah ketakwaannya. Ini bisa dikatakan kalau misalnya diistilahkan itu ketika bulan Ramadan itu untuk ngecas keimanan kita. Biasanya seperti itu. Orang ketika bulan Ramadan itu mudah sekali untuk beribadah kepada Allah. Ini kan keimanannya nambah terus. Nah, jangan sampai ketika nambah bodoh ya leret. Karena ini bentuk hikmah utama dari kita diwajibkan kewajiban puasa ini adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini supaya dibawa sampai setahun berikutnya ketemu puasa lagi. Tujuannya seperti itu. Ketika kita Ramadan full, ini kalau baterainya itu bisa dicas sampai full, kemudian umpama bisa berkurang sedikit. Itu ketika ketemu Ramadan lagi dicas lagi kayak gitu terus. Harusnya. Sakit ngomong kira-kira. Kita harus betul-betul merenungkan betul bahwasanya tujuan utama puasa yaitu agar kita bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar slogan tapi betul-betul itu meresap dalam diri kita semuanya. Kemudian
faedah berikutnya, yaitu kita ambil dari hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'ati mi'ati dhifin. Jadi setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan 10 kali kebaikan sampai 700 kebaikan. Ini dalam kondisi normal, hari-hari biasa. Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi setiap amalan anak Adam itu akan dilipatkan kisaran pahalanya antara 10 sampai 700 kebaikan, 700 lipatan. Tapi ini semuanya bergantung pada 3 hal. Yang menentukan itu ada faktor tempat, ada faktor waktu, ada faktor kondisi. Faktor tempat, misalnya sama-sama kita sholat di sini, kita sholat di Masjidil Haram, kita sholat di Masjid Nabawi, kita sholat di Masjid Aqsa, itu pasti nilainya juga beda. Ini faktor tempat. Jadi kita sholat di Masjidil Haram, itu pahalanya seperti halnya 100.000 kali sholatan di masjid selain Masjidil Haram. Jadi kalau kita 1 kali sholatan di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 sholatan di masjid selain Masjidil Haram. Kalau sholat di Masjid Nabawi itu 1 sholatan seperti halnya 1.000 sholat di luar Masjid Nabawi. Di Masjidil Aqsa 500. Berarti kan ini ada tempat-tempat khusus yang Allah berikan ketika kita beribadah di tempat itu pahalanya luar biasa. Ini faktor tempat. Beda. Kemudian faktor waktu. Waktunya juga gitu. Kita beribadah di hari selain Ramadan dengan kita beribadah di bulan Ramadan pasti pahalanya beda. Pasti pahalanya beda. Kita berdoa, kita sholat di sepertiga malam yang akhir, di mana manusia semuanya pada tidur, kita sholat sendiri, berkholwat kepada Allah, kita berduaan kepada Allah, kita merasa bahwasanya kita jauh sekali dari riya dan ujub, maka pahalanya pasti beda dengan kita sholat di luar waktu itu. Dan doanya juga dari sisi mustajabahnya juga beda. Ini faktor waktu. Kita berdoa di menjelang berbuka itu juga dikabulkan doanya. Contoh misalnya, berdoa dibandingkan dengan berdoa di selain waktu-waktu itu. Jadi ada faktor tempat, faktor waktu, kemudian faktor kondisi. Faktor kondisi juga menentukan. Termasuk dari sisi keikhlasan, faktor beratnya, bagaimana kita berinfak misalnya. Kita berinfak 100 juta di saat masyarakat kondisi manusia semuanya pada kaya. Pasti beda nilainya dengan orang yang berinfak 1 juta saat kondisi orang semuanya pada membutuhkan. Makanya sampai Nabi menguati-wati, kalian jangan mencela sahabatku, karena satu mud yang mereka keluarkan itu tidak sebanding dengan kalian berinfak 1 gunung Uhud dari emas. Karena apa? Waktu awal-awal Islam dibangun itu mereka semuanya, Nabi dan para sahabat itu betul-betul kondisi terpuruk, kondisi sangat butuh dana. Bagaimana membangun Islam dari nol? Semua infak yang mereka belanjakan itu sangat bernilai bagi perjuangan Islam, sehingga nilai infak yang mereka infakkan itu bisa kita nikmati sampai sekarang. Bagaimana Islam setelah Islam jaya. Contoh faktor kondisi seperti itu. Nah, dari 3 faktor ini Allah mengkhususkan semuanya pahala yang dilakukan oleh anak Adam itu kisaran 10 sampai 700 kali. Kecuali ketika dia berpuasa. Karena fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa ini, hambaku berpuasa ini karenaku, karena Allah. Dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Karena malaikat gak ngerti, sama-sama antara si fulan A, fulan B, sama-sama puasa. Ini gak secara zahir tidak ada bedanya sama sekali. Podo-podo poso menahan lapar mulai dari subuh sampai maghrib. Tapi kondisi orang ini yang tahu hanya
Allah bagaimana niatnya, bagaimana dia menghadapi bulan Ramadan ini, bagaimana dia mensikapi, apakah dia mencari pahala selama bulan Ramadan, menahan hawa nafsunya. Ini semuanya yang mengetahui hanya Allah. Bahkan malaikat juga, Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Makanya ini ibadah yang spesial. Ibadah yang spesial. Makanya kita betul-betul membuat bagaimana ibadah Ramadan kita ini menjadi ibadah yang berkualitas. Dan pahala puasa itu nggak ada batasnya, nggak ada batasnya, tidak terbatas. Kalau betul-betul dia berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dia mencari pahala dalam setiap aktivitasnya, maka itu pahalanya sangat besar sekali. Dan pahala puasa ini argonya berjalan mulai kapan? Mulai dia meninggalkan atau pahala puasanya itu berarti mulai dari subuh sampai buka. Ini argo pahala jalan terus, meskipun apapun dia aktivitasnya, kecuali dia melakukan pembatal puasa Ramadan. Nah, ini. Jadi argo pahala dia jalan mulai dari dia berpuasa, yaitu subuh sampai maghrib. Ini pahala yang luar biasa yang kita tidak dapati dalam ibadah yang lain. Kalau puasa sunnah, kita mungkin bisa niat di tengah jalan. Puasa sunnah itu bisa, misalnya seperti halnya Nabi, kasus ketika Nabi datang pada istrinya, ada makanan enggak? Oh enggak ada, ya wis, aku tak poso. Itu mungkin jam 8 pagi. Jam 8 pagi karena enggak ada makanan, belum ada makanan masuk satupun, kemudian berpuasa sampai buka, sampai maghrib. Berarti argo pahala jalan mulai dari dia niat puasa. Nah, kalau kita puasa Ramadan, kan enggak sah puasa seseorang kecuali dia sudah niat sebelumnya. Nah, ini kita harus betul-betul menata niat dengan betul, bahwasanya kalau kita mau bulan masuk puasa itu harus ditata niatnya. Termasuk salah satunya kita menyediakan sahur, kita berusaha bangun untuk sahur, itu namanya kita sudah niat, nggak perlu dilafadzkan. Meskipun tidak perlu dilafadzkan, tapi kita harus mengatur niat kita. Tapi itu tadi pahalanya itu sangat luar biasa. Mulai dari subuh sampai kita maghrib itu argo pahala jalan terus. Dan ini berlaku setiap hari. Sehingga ketika meskipun dia tidur, dia tele-tele misalnya, dia mau ibadah, baca Quran nggak kuat, mau sholat nggak kuat, tetap argo pahala jalan. Apalagi ditambah dengan ibadah, ya dia puasa, kemudian dia membaca Al-Quran, dia zikir, dia berdoa, Masya Allah, berapa banyak pahala yang dia. Belum lagi dia selalu menghamba kepada Allah dari laparnya ini, dari penderitaan yang dilakukan, kemudian dia sehingga mendapatkan kekhusyuan, dia bisa merasakan empati kepada orang-orang yang nggak punya. Dari situ dia bisa berinfak. Ini Masya Allah, dia akan menumbuhkan pahala yang sangat besar sekali. Kemudian yang berikutnya, puasa itu juga termasuk tazkiyatun nafs. Jadi lanjutannya, yada'u syahwatahu wa tawamahu min ajli. Orang ini, Allah sendiri yang akan membalas orang ini karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Allah. Karena Allah. Sehingga orang puasa ini betul-betul secara zahirnya menyerahkan kepada Allah. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan puasanya karena Allah. Sehingga dalam puasa ini ada namanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa dari sifat-sifat jelek, sekaligus sebagai tarbiyatun nafs. Jadi pendidikan jiwa akan memiliki sifat-sifat. Jadi semua ibadah itu semuanya bernilai seperti itu. Tahliyah qabla tahliyah. Jadi disucikan dulu dari hal yang jelek, baru diisi dengan yang baik-baik. Contoh kita melakukan sholat. Semua ibadah itu nilainya seperti ini. Tahliyah qabla tahliyah. Jadi disucikan dulu, yang jelek-jelek itu dibuang, kemudian diisi dengan yang baik-baik. Contoh kita sholat dalam takbiratul Allahu Akbar. Kita menyatakan bahwa Allah Maha Besar. Sehingga dengan seperti itu
dalam takbiratul ihram ini kita harus betul-betul memberikan urusan Allah lebih besar dibandingkan urusan apapun, sehingga ketika kita sudah sholat, urusan dunia kita kesampingkan, kita tinggalkan urusan dunia sejauh-jauhnya, kita fokus ibadah kepada Allah. Sing masalah perdagangan, masalah anak, masalah gua iso ora kira-kira. Tapi ini bentuk pensucian jiwa seperti ini. Tahliyah dulu, jadi yang dunia disingkirkan, baru tahliyahnya. Di situ dalam sholat kita betul-betul khusyuk, sehingga dalam khusyuk ini ketika kita sholatnya benar, maka Allah juga membimbing kehidupan kita, hati kita menjadi tenang, terus dunia kita juga kita mencari dunia itu lebih enak. Ini contoh seperti itu. Sedekah juga seperti itu. Dalam sedekah misalnya, ini betul-betul kita memerangi hawa nafsu, karena dasarnya diri itu pasti mencintai dengan harta. Kemudian dia melawan hawa nafsunya, mengeluarkan uang untuk sedekah. Ini berarti dia keluar betul-betul, dia menang dari hawa nafsunya. Pada dasarnya orang itu akan mencintai hartanya, tapi dia mau melawan itu dan mengeluarkan uang untuk sedekah. Sehingga ini termasuk bentuk pensucian jiwa. Dan juga dari sedekah itu dia bisa membersihkan hal-hal yang kotoran-kotoran yang dari hasil usahanya. Misalnya kita berdagang, yang namanya wong dodol itu kadang-kadang lambene rasa dijogo. Ada di situ ada unsur menipu dikit-dikit, ada di situ ada unsur spekulasi, dia memprovokasi dan lain sebagainya, sehingga hal-hal yang jelek ini bisa disingkirkan, dibersihkan dengan sedekah kita. Nah, ternyata dari sedekah itu kita bisa mendapatkan rezeki sebagai diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih baik. Ini berarti kan ada mensucikan dari hal-hal yang jelek, kemudian mengisi dengan hal-hal yang baik. Begitu juga dengan puasa. Kita meninggalkan syahwat kita meninggalkan makanan dan minuman yang itu halal bagi kita, tapi karena itu perintah Allah kita tinggalkan. Akhirnya dari puasa inilah kita mendapatkan faedah yang sangat besar, yaitu dunia dan akhirat. Yang mana faedah ini akan bisa kita dapatkan di dunia dan akhirat. Yaitu selanjutnya, lis-shaim farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang diterima oleh orang yang berpuasa, yaitu farhatun inda fitrihi, dia mendapatkan kebahagiaan ketika dia berbuka. Manusia itu bisa mencapai puncak kebahagiaan kapan? Ketika dia di saat di puncak kelemahan. Ini ngoten. Wong sedino ora mangan, ora ngombe. Dia betul-betul ngempet dari semuanya itu. Meskipun dia melihat jam 12 ngerti es teh nu rasane wis. Nah, ketika dia berbuka di puncak kelemahannya, dia wis tele-tele lemes tenan, akhirnya azan berkumandang. Ini ada kebahagiaan tersendiri. Dia akan betul-betul merasakan apapun yang dia makan, apapun yang dia minum pasti akan nikmat sekali. Saking pengen ini sampai kabeh disiapin, enak es degan, es dawet, es itu kebahagiaan di dunia. Itu dia merasakan kebahagiaan ketika berbuka. Kemudian kebahagiaan yang paling utama yaitu ketika dia bertemu dengan Allah dengan membawa pahala puasanya. Ketika seseorang itu menjadi ahli puasa, ketika dia menunaikan kewajibannya, termasuk salah satunya puasa, pasti dia akan gembira ketemu dengan Allah, karena balasannya pasti hal yang baik, pasti surga. Karena dia menunaikan, dia ngempet, istilahnya dia disuruh berhenti dari hal yang halal pun dia taat, sehingga ketika bertemu Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan ada pintu khusus bagi orang yang ahli puasa, yaitu pintu Ar-Royan. Ini pintu khusus bagi orang-orang yang ahli puasa. Kemudian lanjutan hadisnya, walau hulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk.
Bahkan semua kondisi orang yang berpuasa itu merupakan kebaikan bagi Allah. Apapun itu kondisinya, orang baca Quran itu luar biasa pahalanya. Orang yang berzikir ketika puasa dia selalu mengingat Allah, dia banyak sholatnya. Rata-rata seperti itu. Sholat ibadah wajibnya tertib, ibadah sunnahnya juga banter. Itu dicintai Allah. Bahkan kondisi paling menurut pandangan manusia itu kondisi paling jelek. Wong poso itu karena perutnya kosong dari pagi sampai sore. Ketika ngomong ambune pripun gitu. Badeg ngoten. Itu kondisi yang bahkan menurut pandangan manusia paling jelek itu bagi Allah itu lebih wangi dibandingkan minyak wangi kasturi. Jadi menunjukkan bahwasanya semua keadaan orang berpuasa itu baik bagi Allah. Bahkan ketika dipandangkan bagi manusia itu keadaan itu sangat jelek, bagi Allah itu baik. Apalagi bau mulutnya aja wangi, apalagi bagaimana lagi ketika dia baca Quran, kemudian dia berbuat baik, ngomong yang baik, mengaplikasikan akhlak yang mulia kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi hubungan dengan Allahnya baik, kepada masyarakat di sekitar juga baik, maka itu pasti lebih baik lagi bagi Allah. Kondisi yang bagi manusia jelek aja, bau mulut itu bagi Allah lebih wangi, sangat wangi, apalagi kondisi di mana dia melakukan ketaatan. Jadi semua kondisi orang yang berpuasa itu baik bagi Allah. Bahkan tidurnya pun kalau itu tadi, kalau dia betul-betul kecapean dia harus istirahat, dia berpahala, karena mulai dari subuh sampai maghrib itu semuanya bernilai pahala karena dia berpuasa. Ya, kalau kita betul-betul memanage hati kita, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Ramadan tahun ini lebih berkualitas daripada Ramadan sebelumnya. Ini yang kita harapkan. Sehingga waktu yang berlalu, detik-detik yang berlalu, semuanya bernilai ketaatan kepada Allah. Apabila kita bekerja, kita niatkan untuk mencari nafkah untuk keluarga, itu bernilai pahala. Ketemu sama orang senyum bernilai pahala. Kemudian ada orang yang kesusahan kita bantu bernilai pahala. Sholat 5 waktu, baca Quran, semuanya bernilai pahala. Itu di luar bulan Ramadan aja pahalanya pol, apalagi dikerjakan di bulan Ramadan. Sehingga kita usahakan betul-betul di bulan Ramadan ini gaspol ibadahnya. Baca Qurannya nek iso ya ditingkatkan. Kata minimal ya bisa mengkhatamkan Al-Quran. Contoh target pribadi. Saya bulan Ramadan harus bisa mengkhatamkan Al-Quran. Atau saya harus punya target sedekah sekian. Saya punya target misalnya memberikan santunan kepada anak yatim misalnya. Silahkan punya target-target pribadi, sehingga apabila itu terwujud akan membuat mengisi Ramadan kita ini dengan Ramadan yang berkualitas. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Sama-sama kita berharap agar bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini dengan kegembiraan. Jangan sampai bulan yang luar biasa ini kita lalui dengan biasa saja. Gur Ramadan, itu jangan seperti itu. Itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.